Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video dari Enterprise Arsitektur. Ini untuk pertemuan ke-10 ya. Untuk yang pertemuan 9 belum sempat saya rekam karena saya masih mengoreksi dan menunggu dulu hasil dari evaluasi saya terhadap video-video Anda. Dan tadi pagi baru sempat saya lihat 5 video dari puluhan video yang disetorkan di Classroom. Insya Allah nanti sore kalau sudah selesai saya koreksi semua, besok pagi saya akan membuat video yang ke-9 untuk di YouTube. Tetapi untuk beberapa kasus yang menurut saya harus saya bahas secara langsung nanti akan saya sampaikan pada saat Zoom meeting ya. Nanti kita meeting jam 10. Baik, kita bahas dulu ke pertemuan ke-10. Hari ini masuk pada bulan terakhir di tahun 2020 tanpa terasa. Kita sudah tanggal 1 Desember ya. Kok jadi bahas tanggal. Di pertemuan ke-10 ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya tuliskan di Classroom. Jadi di Classroom itu sayangnya Anda nggak bisa melihat kayaknya ya. Di Classroom itu saya sudah membuatkan folder sebanyak 16. Di mana 16 folder itu adalah isi dari 16 tatap muka dari mata kuliah kita. Nah, kita ini sekarang masuk di folder ke-10 karena memang sudah masuk di pertemuan ke-10. Apa isi dari pertemuan ke-10? Sesuai dengan yang sudah saya susun runtut dari pertemuan pertama, hari ini kita mulai masuk pada TOGAF itu sendiri. Kalau di pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-9, saya menyinggung TOGAF hanya sekilas gitu ya. Jadi TOGAF itu begini loh, ini gambar dari metodologi TOGAF. Kemudian saya sampaikan bahwa di TOGAF juga dia framework yang paling banyak digunakan di dunia. Dan BDAT juga isi dari layer-layer arsitektur yang diajarkan oleh TOGAF. Kan saya sampaikan seperti itu. Tetapi kita belum secara detail atau secara spesifik ngomongin TOGAF-nya itu sendiri. Jadi kemarin-kemarin itu masih generik EA secara umum. Karena memang ada beberapa sumber yang itu tidak bersumber dari TOGAF saja. Tetapi di pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, jadi hari ini dan minggu depan, insya Allah kita memang benar-benar membahas TOGAF-nya itu sendiri. Nah, TOGAF framework itu apa? Maka capaian pembelajaran kita hari ini adalah Anda memahami isi dari TOGAF serta karakteristik dari TOGAF itu sendiri. Gunanya apa? Ngapain sih kita belajar TOGAF? Ya untuk membantu kita memahami konsep EA dan juga membangunnya dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita masuk aja ya. Apa itu TOGAF framework? Baik, saya sampaikan dulu ini. Biar tidak salah ketika Anda membahas tentang TOGAF-nya. Jangan sampai kita diketawain orang lain ya. Kita ngomongin TOGAF, tapi kemudian kita salah buku. Kan ya malu gitu ya. Sama kayak kalau dalam bahas agama Islam, kan ada banyak sekali kitab ulama kan, di mana judul kitabnya juga beda-beda, isinya juga pasti beda. Nah, TOGAF ini walaupun namanya TOGAF gitu ya, bahkan covernya juga sama-sama semua, tetapi dia memiliki tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing dokumen ini. Yang disebut dengan TOGAF framework ya, yang disebut dengan ya taruhlah kalau dalam analogi Al-Quran gitu, yang disebut kitab suci kita itu ya Al-Quran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya, dan itu bisa jadi orang agama lain kan nggak paham. Ada banyak bentuk buku yang mirip sama Al-Quran secara ketebalan. Kemudian kalau orang non-muslim mungkin nggak tahu bahasa Arab, itu tulisannya apa, bahwa itu adalah kitab tafsir, itu bisa jadi mereka nggak tahu. Nah, sama kayak ini. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang pernah mengambil mata kuliah Enterprise Arsitektur salah mengidentifikasi kitab suci kita. Suci dalam tanda petik ya, kitab suci kita tetap Al-Quran. Tetapi kitab suci dalam tanda petik untuk Enterprise Arsitektur adalah TOGAF. Nah, mana dari berbagai jenis, kalau Anda browsing itu akan mungkin ketemu banyak sekali TOGAF yang bunyinya judulnya TOGAF, ada series TOGAF, tapi yang mana? Yang saya kasih warna merah itulah inti dari kitab suci kita. Atau yang disebut real TOGAF, yaitu TOGAF standard version terakhir yang saya punya dan memang yang terbit ya ini, yang version 9.2. Loh, itu belakangnya apa, Bu?
Yang belakangnya dari merah ini saya kasih warna ya, biar pakai laser point. Yang ini ada tulisan The TOGAF Standard version 9.2 tetapi a pocket guide. Nah, namanya juga pocket guide ya. Jadi dia ringkasan dari isi TOGAF. Kalau mau belajar, misalnya ini kan ratusan halaman, berapa sih? 600-an kalau nggak salah ya. Ini kan 600-an halaman. Mungkin kalau Anda nggak punya waktu buat membaca semuanya, maka Anda cukup membaca ini yang 100-an halaman. Tetapi tentu saja yang namanya ringkasan itu kan ada hal-hal yang disampaikan hanya garis besarnya, sehingga kita tetap harus merujuk yang ini. Tapi untuk awalan belajar ini oke. Tapi jangan salah dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini bukan framework TOGAF ya. Yang kanan ini adalah buku pendamping kita untuk sertifikasi TOGAF. Jadi isinya di dua dokumen ini lebih banyak pada contoh soal dan juga kunci jawabannya. Jadi untuk foundation, kan TOGAF itu ada dua ya sertifikasinya. Ada yang foundation, ada yang certified atau yang advance-nya. Nah, dua ini adalah buku yang digunakan untuk masing-masing sertifikasi. Kalau kita mau foundation berarti kita yang belajar ini dulu. Kalau sudah masuk ke yang certified ya sudah kita belajar ini dulu. Nah, jadi jangan lupa, karena nanti kalau misalnya Anda mencari TOGAF nemunya yang foundation study guide, maka isinya tidak akan selengkap sebagaimana TOGAF framework-nya itu sendiri. Ya, paham ya sampai sini? Jadi itu tentang frameworknya, bahwa TOGAF itu nggak cuma 4 ini sih. Jadi suplemen-suplemen dokumen lain yang berbunyi TOGAF itu ada beberapa juga. Jadi ada yang lain juga yang tersebar di yang namanya open ya, jadi banyak juga yang nge-share dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita bicara EA menurut TOGAF kan begitu. Nah, ini adalah statement dari TOGAF yang saya capture dan kemudian saya letakkan di PPT saya. Apa sih guna dari enterprise arsitektur? Sebenarnya saya sudah membahas itu juga di video-video awal dulu. AI itu dibutuhkan untuk bla bla bla, AI itu seperti apa gambarannya dan sebagainya. Tetapi karena hari ini kita ngomongin TOGAF framework, saya langsung ngomong bahwa TOGAF framework itu bilang begini, gitu ya. Jadi TOGAF bilang bahwa manfaat dari adanya EA adalah yang pertama, more effective and efficient business operation. Wah, kenapa Bu? Emang begitu ya? Iyalah. Kenapa? Karena pertama kita nggak ada kertas yang dipakai juga, kemudian change management juga mudah ya, lebih agile, lebih lincah, karena kita mau merubah sisi ini, sisi yang lain juga tahu ada perubahan itu karena connecting semua kan ya di digital repository. Kemudian itu juga akhirnya kan lower change management cost dan sebagainya. Jadi disebutkan oleh TOGAF intinya adalah more effective and efficient business operation. Jadi cost untuk operation dari proses bisnis organisasi akan turun dengan sangat signifikan. Kemudian benefit yang lain dari adanya EA adalah more effective and efficient digital transformation and IT operation. Kalau Anda ingat statement dari Pak Arontan, maka ini persis. Tanpa adanya enterprise arsitektur, maka digital transformation akan banyak terkendala dan akan banyak tersendat serta inefisien karena redundant dan sebagainya. Kan niatnya digitalize, tapi kalau kemudian ada banyak function yang double sehingga otomatis cost-nya double dan sebagainya, maka itu menjadi sebuah proses digital transformation yang tidak efisien. Walaupun mungkin efektif gitu ya. Mungkin efektif, tetapi bisa jadi tidak efisien dari sisi waktu. Kan? Dengan adanya enterprise arsitektur, maka keduanya akan tercapai, ya efektif, ya efisien. Itu menurut TOGAF. Kemudian yang dua lagi, yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, benefit dari EA adalah better return on existing investment, gitu ya. Jadi akan meningkatkan terhadap investasi yang sekarang ada dan mengurangi resiko
investasi di masa mendatang. Kenapa? Ya karena IT blueprintnya udah kelihatan. Layer B, layer D, layer A, layer T sudah kita pahami dari sebuah organisasi. Sehingga ketika kita akan menginvest di masa depan, kita tidak akan melanggar atau tidak akan keluar dari boundary yang sudah digambar di IT blueprint. Misal, kalau kita taruhlah IT blueprint ini kayak rumah ya. Misalkan kita itu pengen mengganti dinding ruang tamu kita di rumah dengan ornamen, misalnya ornamen batu alam gitu ya. Kalau kita tidak tahu ukuran persis dari dinding dari rumah kita karena nggak ada gambarnya, apalagi kalau luas banget mungkin nggak bisa di awang ya. Kalau yang mungkin rumah-rumah minimalis mungkin masih ini 3,5 meter kali 4 meter misalnya kelihatan. Tapi kalau rumahnya gede sekali, gimana kita menebaknya? Akhirnya future investment kita, kalau misalnya kita mau beli yang tadi batu alam, karena nggak tahu ukurannya, kita bisa jadi belinya kelebihan, otomatis itu yang namanya kelebihan inefisien atau kekurangan. Kalau kurang kan gampang Bu bisa beli lagi. Ini masalahnya kalau kita bicara misalnya beli, taruhlah batu alam, apalagi batu alam ya, atau keramik aja. Keramik itu kalau sudah lewat masanya, kadang serinya sudah habis. Padahal kalau kita bicara satu bidang, itu kan tanpa unsur kesengajaan misalnya di model tertentu, itu kan harus seragam semua serinya biar bagus. Bayangkan kalau misalnya ada dinding dengan luas panjangnya 10 meter, tingginya taruhlah 4 meter gitu ya, sampai plafon, mau di batu alam semua, ternyata kurang 1 meter, 1 kali 4 meter. Ya kan lucu gitu ya. Nah, enterprise arsitektur itu kan membuat sebuah gambaran terhadap IT blueprint. Dari IT blueprint itu kita bisa melihat semuanya, termasuk kalau dia layer terakhir kemarin yang Anda buat videonya masing-masing, di situ Anda membuat layer teknologi. Itu jelas banget. Layer teknologi itu udah ngomongin networkingnya kayak gimana. Kemudian Anda juga ngomongin secara teknologi sudah punya apa saja, dimetrikskan semua, kebutuhan datanya sudah terjawab oleh aplikasi apa, dan servernya di mana, kapasitasnya berapa, itu kan sudah ada semua. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan investasi lagi, harus melihat data tersebut di digital repository kita. Jangan sampai nggak match gitu ya. Itulah kenapa disebutkan oleh framework oleh TOGAF di dalam frameworknya bahwa EA itu akan membuat better return on existing investment dan mengurangi resiko untuk future investment. Lanjut. Dengan adanya EA, maka perusahaan akan memiliki procurement yang lebih cepat, lebih simple, dan lebih murah. Gitu ya. Jadi itu menurut TOGAF. Wah, keren banget berarti Bu ya, TOGAF itu. Keren sih, tapi kita tak paham nggak yang gitu masalahnya. Oke, jadi ini adalah core konsep yang ada di dalam TOGAF itu sendiri. Jadi dia menjelaskan dirinya sendiri. Apa sih sebenarnya TOGAF standard itu? Dia menyebutkan bahwa TOGAF is an architecture framework, gitu ya. Kemudian it provides the method and tool for assisting in the acceptance, production, use, and maintenance of an EA, ya. Jadi memang ini adalah buku putih atau buku panduan kita atau kitab suci kita. Bahkan di dalam sana TOGAF juga membahas tentang definisi dari arsitektur itu apa dan sebagainya. Dan dikasih juga untuk terminologi lebih jauh, Anda pengen tahu belajar, dikasih referensinya chapter 3, kemudian chapter 31. Seperti itu ya struktur dari TOGAF. Jadi dia ngasih link kalau butuh penjelasan dari ini ada di bagian mana dan sebagainya. Oke, nah ini adalah beberapa gambar-gambar utama yang ada di dalam TOGAF untuk core konsep ya. Makanya saya bilang utama karena ini core konsep. Di situ digambarkan tentang relationship antara deliverables, artifact, dan building blocks. Ini teorinya begini, tapi kita sudah belajar prakteknya kan. Jadi katalog itu kayak gimana sih, matrix kayak gimana, diagram kayak gimana, kita sudah langsung kita masukkan ke dalam layer-layer BDAT. Jadi Anda sudah nggak bingung lagi insya Allah. Apa yang jelas artifact itu memang terdiri dari 3 jenis. Ada yang katalog,
Ada yang matriks, ada yang diagram. Kalau katalog kan teks biasa, kalau matriks ya matriks, kalau diagram ya diagram. Gitu ya. Kalau katalog ini list biasanya kan bentuknya. Ini sudah kita pelajari di masing-masing pada saat kita membahas masing-masing layer arsitektur. Nah, di dalam TOGAF itu bentuknya teori kayak gini. Kemudian ini juga ada enterprise continuum. Ini juga masih ngomongin teori. Anda nanti baca sendiri di sana apa sih enterprise continuum gitu kan. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan arsitektur repository. Nah, ini dijelaskan harusnya seperti apa, reference library, kemudian arsitektur landscape dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bentuknya kalau yang sudah saya demokan ke Anda, arsitektur repository itu ya di dalam digital repository pakai EA. Nggak harus pakai EA ya. Software untuk EA itu banyak sekali. Kalau Pak Aaron menyebutkan BizDesign. Nah, dulu pemerintahan kita juga belinya Orbus gitu. Ada banyak sekali. Jadi kalau Anda pengen tahu seperti apa review dari aplikasi-aplikasi untuk EA, silakan merujuk pada Gartner. Mereka sudah melakukan survei dan juga review terhadap beberapa, bukan nggak tahu itu semua atau beberapa, saya nggak ngerti juga, tetapi lumayan cukup banyak aplikasi yang direview oleh Gartner. Oke, jadi secara keseluruhan isi dari TOGAF itu seperti ini. Wah, gimana bacanya Bu? Gitu ya, nanti akan saya bahas. Ini sebenarnya ini yang gambar yang khusus yang kiri ini ada di pertemuan ke-9 ya. Nanti videonya di dalam video nanti akan saya jelaskan detail. Karena ini ngomongin TOGAF ADM. Nah, seperti ini kira-kira keseluruhan dari konsep utama atau core konsep dari TOGAF, dimana ini malah ditambahkan lagi kalau pakai zaman framework itu seperti apa gitu. Ini di sini ada gabungan di dalam bulatan ini tuh ada gabungan antara EA enterprise continuumnya berdasarkan TOGAF dan Zaman. Ya memang tidak bertolak belakang kan antara masing-masing framework itu, hanya saja beda pendekatan kan begitu. Intinya semua framework untuk enterprise arsitektur mengajarkan dan memandu kita untuk membuat sebuah EA yang lengkap dan memang solutif, intinya gitu. Nah, mempelajari segini banyak itu kan ya rada lumayan ya, apalagi partnya aja dalam satu dokumen itu banyak banget gitu ya, terdiri 6 part, dimana part 1 dan part 2 gitu ya, itu membahas tentang ya apa itu dijelaskan di gambar ini. Ada part 2 di sini, kemudian ada part 3 di sini, ada part 4, part 5, kemudian di sini ada TOGAF reference, kemudian di sini ada part 6. Nah, ini semua adalah isi dan struktur dari TOGAF standar. Sebenarnya yang kita butuhkan untuk mata kuliah EA di level S1 itu dalam tanda petik ya, hanya yang saya lingkari warna merah, yakni TOGAF ADM and Content Framework. Tetapi bukan berarti kita men-skip gitu ya semua isi TOGAF, tetapi kita core-nya di situ. Nah, TOGAF ADM. Ini slide dari Pak Romi yang saya kopas di sini. Jadi Pak Romi juga menyampaikan bahwa kekurangan dari TOGAF Framework atau masalah dari TOGAF Framework itu cukup lumayan. Jadi teridentifikasi dan dibahas di dalam training TOGAF basic kapan hari itu adalah TOGAF itu pertama terlalu kompleks. Iyalah, framework biasanya begitu ya. Nggak apa-apa sih kalau kompleks tetapi gampang dipahami, itu sebenarnya masih oke. Tapi sulit dipahami memang. Jadi TOGAF itu karena dia open group ya. Jadi dari banyak orang, dari banyak negara, sehingga kadang-kadang kerasa loncat-loncatnya. Jadi masing-masing dokumen itu kerasa loncat-loncatnya. Kemudian masalah pada TOGAF yang lain, dia generik dan tidak efisien. Dan untuk skala kecil dan menengah itu overkill. Jadi tadi saya sempat mendengar dari salah satu mahasiswa yang menyebutkan TOGAF ini sepertinya nggak cocok untuk perusahaan skala kecil. Betul Mas. Jadi Mas siapa tadi saya lupa yang menyebutkan bahwa TOGAF ini sepertinya nggak dibutuhkan, atau AI ini nggak dibutuhkan untuk skala kecil. Mungkin iya. Jadi untuk skala kecil mungkin nggak butuh AI-nya, tapi cukup BPMN aja mungkin sudah enough gitu ya. Ya tergantung sih ya. Tetapi kalau untuk EA itu memang biasanya dibutuhkan skalanya menengah dan ke atas. Tetapi itu pun TOGAF juga tidak langsung solutif. Jadi isinya itu masih generik. Kita kadang nggak paham maksudnya apa sih enterprise continuum itu.
atau artefak itu apa gitu ya. Nah, ditambah lagi tidak ada panduan praktis. Kekurangan TOGAF itu walaupun dia sudah mengeluarkan certified gitu ya, sertifikasinya sampai ada 2 bahkan, tetapi dia itu nggak sampai case study. Jadi terminologi, kemudian mindset, kemudian pemahaman terhadap kayak gitu-gitu yang diuji di dalam sertifikasi untuk TOGAF-nya. Bukan diuji untuk bagaimana praktis untuk cara membuatnya sebagai sebuah AI yang sampai secara prakteknya seperti apa. Itu memang tidak terlalu banyak. Jadi kalau Anda, itulah kenapa akhirnya kalau kita bicara penelitian yang menggunakan TOGAF untuk skripsi maupun disertasi, itu ada banyak deviasi atau kemelencengan. Jadi beberapa ketika saya baca, loh kok TOGAF-nya dipakai buat gini, sebenarnya itu nggak cocok sih, jadi rada bias gitu ya, karena memang panduan praktisnya itu agak-agak bias juga gitu ya. Jadi sehingga kalau Anda merujuk pada skripsi atau disertasi, skripsi atau tesis untuk menjadi panduan Anda membuat skripsi itu nggak cukup. Jadi saran saya, Anda harus melakukan ikut training, atau ya sanatnya harus nyambung gitulah intinya. Sanat itu harus nyambung pada praktisi-praktisi EA. Jangan hanya kita belajar dari depan laptop begini saja. Nah, metodologi dan artefak dalam TOGAF itu banyak yang tidak terpetakan secara selaras, jadi membingungkan. Kemudian terakhir ada beberapa yang kelupaan atau mungkin tidak tersentuh gitu ya di dalam TOGAF framework. Jadi ada dimensi-dimensi yang itu sebenarnya terkait erat dengan proses bisnis tetapi tidak disinggung. Strategic, governance, risiko, dan juga key performance indicator itu juga secara dimensinya itu nggak terlalu dibahas di TOGAF. Dia hanya fokus pada enterprise continuum, kemudian artefak, di mana artefak itu di dalam BDAT seolah itu saja. Padahal harus ada yang lain yang itu secara requirement itu kan strategik ya sebenarnya. Nah, itu kelupaan di TOGAF. Nah, sehingga ini adalah contoh training-training yang tersedia gitu ya, yang itu ya otomatis berbayar, yang mereka membuat solusi, di mana solusi-solusi ini kan menjawab permasalahan kan begitu. Permasalahan terhadap TOGAF itu memang banyak yang bingung dengan bagaimana sih sebenarnya TOGAF itu makainya untuk EA, sehingga ini adalah contoh yang ini harganya sekitar hampir 5 jutaan ya. Jadi ini adalah outline pelatihan untuk training secara online bagaimana membuat sebuah enterprise arsitektur menggunakan TOGAF. Dimulai dari pengenalan apa itu EA, kemudian kerangka TOGAF itu kayak apa, TOGAF ADM. Nah, ini pertemuan kedua dan ketiga ini adalah pertemuan kita ke-10 dan ke-11 ya. Jadi ini akan saya bahas di pertemuan kita 10 dan 11. Sedangkan ini perhatikan 5, 6, 7, 8 ini sudah kita lewati duluan. Jadi memang ini saya sudah ajarkan duluan, saya baru masuk ke TOGAF. Jadi Anda sudah tahu sebenarnya BDAT. Kemudian ini terakhir dalam outline ini ada studi kasus dan workshop ya, untuk menyusun benar-benar kayak gimana sih arsitektur organisasi atau enterprise arsitektur dari sebuah perusahaan. Itu langsung dengan didampingi atau dimentori oleh mereka dari Inixindo Jogja. Nah, itu adalah tujuan dari pelatihan TOGAF untuk EA, dimana ya itu tadi saya sampaikan, ini berbayar dan ini memang menjadi solusi yang dibutuhkan untuk menjawab kekurangan-kekurangan TOGAF yang sudah saya bahas di slide sebelumnya yang ini tadi. Oke, untuk saya juga mencoba ikut ini juga slide yang saya dapatkan dari TOGAF Foundation. Jadi di dalam TOGAF Foundation itu course online-nya seperti ini, ada dimulai dari introduction, kemudian basic concept, ada core concept, kemudian key terminology, kemudian introduction to ADM, kemudian enterprise continuum and tools, kemudian ADM phase atau langkah-langkah ADM. Nah, kalau Anda perhatikan langkah-langkah ADM ini sudah kita lalui. Beberapa sudah saya bahas secara detail bahkan. Nah, kemudian di sini ada ADM guideline and technique, kemudian ada arsitektur governance, kemudian arsitektur view, ada banyak ya sampai yang ke-13 itu adalah outline dari pelatihan TOGAF. Banyak banget ya Bu ya, ini saya rangkum di sini. Ada 13 kalau kita mau belajar TOGAF Foundation. Nah, tetapi sebagaimana saya sampaikan,
kita hanya akan fokus hari ini dan minggu depan insya Allah pada ADM-nya saja. Jadi kita bicara tentang bagaimana ADM, kemudian nanti langsung case study. Kenapa harus case study? Ya biar Anda tahu bagaimana caranya menyusun itu semua beneran ke dalam sebuah software. Kemudian kita mencoba mengoreksi dari apa yang Anda susun. Kemudian kita mencoba mengoptimisasi gitu ya. Jadi kita benar-benar case study gitu biar tahu. Nah, ini adalah isi dari TOGAF. Dan ini kita akan fokus pada TOGAF ADM saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa di pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang TOGAF ADM yang akan kita lanjutkan insya Allah minggu depan gitu ya. Jadi untuk evaluasi tugas video Anda nanti kita akan ketemu di Zoom meeting jam 10. Kemudian untuk persiapan tugas project akan saya sampaikan di video minggu depan gitu ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.